Bu Siti. Ya, makasih Bang. Atas waktu yang diberikan kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu suaranya masuk loh. Selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera buat kita semuanya. Selamat Yang pagi dan saya siang Pak hormati Joni. Bapak Kepala Sekolah, Bapak Mujid MPDMM, Bapak Abu Bakar sebagai pengawas sekolah kita, Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, guru, staf, dan karyawan SMA Negeri 8 Batam. Pada hari ini saya akan menyampaikan sedikit materi saja ya, nggak panjang lebar. Dan di sini saya mungkin tidak akan mempraktekkan, saya hanya akan menjelaskan melalui PowerPoint saja. Ini gampang, mudah. Mungkin sudah ada yang mencoba. Nah, kalau yang belum pernah, mudah-mudahan ini sangat bermanfaat nanti untuk pembelajaran berikutnya. Di sini saya akan menyampaikan tentang video atau cara membuat video pembelajaran ya. Cara membuat video pembelajaran. Jadi nanti pada saat kita memberikan materi kepada siswa-siswi SMA Negeri 8 Batam, sebaiknya itu menurut saya, selain kita memberikan materi dalam bentuk PowerPoint, PDF, atau Word barangkali, itu sebaiknya dilampirkan juga video pembelajarannya. Karena apa? Karena nanti siswa dapat mengulang-ulang apabila mereka kurang mengerti pada saat kita menjelaskan secara langsung atau mereka kurang konsentrasi. Jadi dengan adanya video pembelajaran ini atau dengan presentasi yang menarik, biasanya kita menggunakan PowerPoint, mudah-mudahan siswa akan dapat mengerti. Oke, saya lampirkan dulu filenya. Kita tunggu sebentar ya Bapak Ibu ya, karena memang akses internet saya memang agak lambat ini, makanya saya tidak langsung mempraktekkan bagaimana caranya. Jadi saya jelaskan melalui PowerPoint saja. Nanti kalau ada yang kurang mengerti, boleh ditanyakan. Mudah-mudahan nanti pandemi ini berakhir, kita bisa tatap muka, kita bisa mengadakan pelatihan secara langsung. Itu nanti akan lebih efektif hasilnya. Oke, di sini kita akan membuat video pembelajaran. Oke, yang perlu dipersiapkan yang pertama kali adalah kita harus mempunyai file PowerPoint atau bahan ajar kita dalam bentuk PowerPoint. Kemudian kita tambahkan satu aplikasi. Aplikasi ini tidak besar filenya ya, kalau nggak salah sekitar 21 MB kalau nggak salah saya. Nanti kita unduh, kita masuk ke browser. Kemudian nanti diketikkan di sini ada namanya bandicam.com. Kemudian nanti kita klik unduh. Ini yang saya bulatin merah ini, kita unduh. Nanti otomatis nanti akan muncul di sini ya. Unduh sampai selesai 100%. Kemudian langsung kita double klik aja boleh. Nggak usah ditengok posisinya di mana. Biasanya itu tersimpan di download ya. My document download. Kemudian kita double klik.
Itu nanti pada saat pertama kali disuruh memilih bahasa. Supaya gampang, kita nggak repot, pilih saja bahasa Indonesia. Kemudian selanjutnya seperti menginstal aplikasi biasa, lanjut sampai finish. Sudah selesai. Jadi untuk mengunduh dan menginstal aplikasi Bandicam ini sangat mudah ya, semua pasti bisa, saya yakin. Kemudian di sini lihat, jika kita sudah menginstal, nanti akan muncul shortcut seperti ini ya, shortcut Bandicam seperti ini yang berwarna merah dan hitam. Setelah itu kita double klik aja nih, double klik, dia akan muncul seperti ini. Inilah aplikasi yang akan kita gunakan nanti untuk membuat video pembelajaran. Saya rasa sampai di sini cukup paham ya, karena gampang ini. Kemudian tahap pertama kita klik bagian ini, rekam layar. Rekam layar ini kalau yang untuk pemula biar nggak repot, kita pilih layar penuh saja. Pilih layar penuh. Kalau dia pengen hanya merekam di area yang diinginkan saja, pilih yang ini, yang paling atas. Kemudian kalau sudah kita klik layar penuh, selanjutnya ini dia. Pada settingan ini ada bagian umum. Umum ini nanti apabila kita sudah merekam video pembelajaran kita, dia akan langsung tersimpan otomatis di dokumen ini. C, dokumen Bandicam. Ini kalau kita buka nanti akan terlihat filenya. Seperti itu. Kemudian pada bagian video, ini yang paling sangat penting ya untuk settingannya. Pada bagian video ini kita harus centang yang pertama ini tombolnya nih, tombol rekam berhentinya nih. Ini kalau dia defaultnya itu F12. Ini tergantung kenyamanan kita masing-masing ya, mau pakai tombol yang mana di keyboard. Kalau dia defaultnya yaitu F12, mau kita ganti F1, F2 silahkan, tidak apa-apa. Kemudian jangan lupa juga dicentang sini tombol yang ini. Kemudian 1, 2, 3, 4 ya. 1, 2, 3, 4 ini harus dicentang. Yang ini nggak usah, nggak apa-apa. Kalau yang untuk tombol tikus ini dia nanti berfungsi apabila saat kita presentasi di video pembelajaran itu, kita klik dia bunyi gitu. Jadi efek tikusnya atau efek mouse-nya ada seperti itu. Kalau yang tidak mau, boleh saja, tidak apa-apa. Setelah ini kita centang semuanya, atau yang satu ini nggak usah, ini kita klik pengaturan. Klik pengaturan ini. Yang saya bulatin merah ini. Nanti akan muncul seperti ini. Ada bagian suara. Ini ada tab suara. Tab suara ini nanti pada perangkat utamanya ini, speakernya kalau kita menggunakan apa namanya nih ya, yang saya pegang ini headset ya, headset, pilih saja perangkat umum. Kemudian mikrofonnya juga pilih perangkat umum. Kalau kita menggunakan Droid Cam, nanti di sini pasti akan muncul, klik yang bagian panah itu ke bawah, itu akan muncul ada Droid Cam seperti itu. Jadi tergantung jenis driver apa atau driver speaker apa yang kita gunakan, seperti itu. Kemudian kalau untuk mengetes apakah suara kita sudah masuk, klik saja di bagian pengaturan ini. Klik bagian pengaturan ini, kemudian di sini nanti akan muncul suara ini naik turun. Kalau sudah naik turun warna hijau ini, berarti suara kita sudah masuk. Seperti itu. Kemudian selanjutnya di bagian kamera. Ini sangat penting sekali. Di bagian kamera ini kita centang
tambahkan overlay ini ya. Tambahkan overlay ini kita centang. Kenapa? Karena nanti pada saat kita presentasi, kita mencoba seperti itu, kita bisa melihat tampilan diri kita sendiri, bagaimana mimik wajah kita saat membuat video pembelajaran. Tapi kalau nggak mau, nggak apa-apa, nggak kelihatan, tapi pada saat di share nanti dia pasti kelihatan sebenarnya, seperti itu. Kalau sudah, kita klik yang bagian kotak ini selanjutnya. Klik bagian selanjutnya ini, dia akan muncul hasilnya seperti ini. Ini contoh saya buat tadi malam ya Bapak Ibu ya. Jadi karena ini agak buru-buru jadi kurang rapi. Rambut saya pun sedikit acak-acakan. Ini mohon dimaklumi. Ini udah aktif kamera webcam saya yang ada di laptop. Posisinya backgroundnya kebetulan dinding rumah saya ini warnanya biru gitu. Jadi nanti pada saat Bapak Ibu membuat video pembelajaran, kalau misalkan dinding rumahnya warna-warni nggak bisa. Jadi pilihlah satu warna. Kalau memang ada misalkan kain warna hijau, merah, biru, yang penting satu warna, ditaruh di belakang ini. Jadi harus satu warna. Kemudian kalau sudah, ini kan kita nanti hasilnya sebenarnya pengennya background kita ini tidak kelihatan. Jadi yang kelihatan hanya badan kita saja. Jadi backgroundnya ini nanti hilang. Bagaimana caranya? Caranya pada bagian ya. Ini dia. Caranya pada bagian kesamaan ini kita atur kesamaan ini. Kesamaan ini kita atur sampai dia pas benar-benar menghilangkan background yang ada di belakang kita. Kalau sudah hilang dia, diatur juga ininya, perpaduannya ini. Kalau sudah yakin sudah pas, sudah selesai. Kemudian nanti bentuknya seperti ini. Jadi ini bisa kita rubah-rubah sebenarnya, bisa kita rubah-rubah tergantung kenyamanan kita masing-masing. Boleh kita taruh di atas, kiri atas, berarti kita klik yang ini. Kalau kita nyamannya taruh di sini. Kemudian kalau kita nyamannya taruh di kiri bawah, klik yang bagian ini. Kalau ini, ini kanan bawah, ini kiri bawah, ini kanan atas. Ya, yang hitam ini posisinya seperti itu. Kemudian ini untuk memperbesar, memperkecilnya, persentasenya, ukurannya. Kalau ini geser samping kiri kanan. Kalau ini posisi yang Y ini atas bawah, seperti itu. Jadi kalau sudah, kalau yang bagian ini biasanya kita gunakan untuk pembukaan. Jadi kalau kita membuat video pembelajaran, pembukaan ini jadinya layar penuh. Jadi kita klik ini, jadi gambar kita itu layar penuh besar. Jadi untuk pembukaan, misalkan meeting atau pelatihan, boleh seperti itu. Kemudian selanjutnya kalau sudah seperti ini settingannya, jangan lupa terakhir ini di bagian kamera web ini harus kita centang pratinjau ini. Jadi pada saat nanti kita mengetes video pembelajaran kita akan melihat bagaimana mimik kita di depan kamera seperti itu. Kalau sudah, klik OK. Klik OK. Iya Pak, boleh Pak. Mau menghilangkan latar belakang kita tadi, foto kita tadi. Oh gitu. Ini dia Pak Krisno itu ya, suaranya kayaknya suara Pak Krisno itu. Seperti ini Pak Krisno. Jadi pada saat kita ini awalnya yang masih ada latar belakangnya ya. Ini pada awal yang masih ada latar belakangnya. Ingat ya, harus satu warna. Harus satu warna. Kemudian kalau sudah, ini saya nggak jelaskan tadi memang. Ini klik pilih dulu sini. Klik pilih di sini. Kemudian kita klik pada bagian warna biru. Klik bagian warna biru ini.
Nah, ini kita klik pilih, klik warna biru ini, dia akan muncul warnanya di sini. Warnanya yang sesuai dengan ini. Seperti itu. Nah, kalau sudah, tinggal atur kesamaannya dengan perpaduannya ini. Kita atur sampai benar-benar hilang warnanya, seperti apa pasnya, di persen berapa dia. Kalau sudah, tinggal klik OK, seperti itu. Oke, jelas ya Pak Tris ya? Oke, jelas. Oke, terima Belakang kasih. harus sama ya. Ya, benar Pak Tris. Oke, Pak Tris ini kayaknya udah tahu ini, ngetes aja ini. Oke, terakhir jangan lupa klik pratinjau ini tadi ya, klik pratinjau ini supaya nanti pada saat kita mengetes video pembelajaran kita bisa melihat mimik wajah kita seperti apa. Kemudian klik OK. Sudah selesai pengaturannya. Sangat simpel dan mudah dipahami sebenarnya. Saya rasa untuk yang pemula pun bisa melakukan ini. Nah, ini contohnya saya mulai perekaman. Mulai perekaman seperti ini, saya pilih posisi kanan bawah. Jadi gambarnya seperti ini. Jadi backgroundnya sudah tidak kelihatan lagi. Nah, kemudian kalau sudah seperti ini sudah, jangan lupa pertama siapkan dulu PowerPoint-nya ya. Dijalankan PowerPoint-nya, kita klik apa namanya kalau slideshow itu, slideshow. Kita klik rekam, otomatis dia muncul gambar kita seperti ini. Nah, kalau sudah mulai rekam, tapi sebenarnya yang paling enak itu sebenarnya kalau kita menggunakan rekam layar itu jangan layar penuh, tapi nanti aja lah itu. Karena kalau seperti ini memang nanti ujung-ujungnya kita ada memotong rekaman yang tidak sesuai gitu. Biasanya di awal. Karena di awal itu biasanya nanti ada rekaman kita waktu ngeklik gini kan. Kelihatan dia. Jadi kita harus potong lagi. Kalau pemotongan itu gampang sebenarnya, pakai PLC Media Player saja sudah bisa. Tinggal kita tentukan di menit keberapa nanti kita memotongnya. Jadi kalau memang mau seperti itu jangan pakai layar penuh. Oke, kalau sudah kita klik rek ini, dia otomatis akan merekam. Kita mulai perekaman. Jadi kalau sudah kita mulai perekaman sampai kita selesai, kita menjelaskan tentang PowerPoint kita ini. Kalau sudah selesai, tinggal klik lagi stop, seperti itu. Klik stop. Kalau yang otomatisnya tadi kan kita tekan F12 boleh kalau nggak mau klik ini. F12 jalankan rekaman, F12 matikan rekaman, berhenti, seperti itu. Kalau sudah, nanti hasilnya akan langsung muncul di posisi library dokumen Bandicam. Jadi ibu bapak hanya tinggal lihat di dokumen dan Bandicam di foldernya. Nanti akan muncul seperti ini filenya. Kemudian bisa kita cek nanti videonya seperti apa hasilnya, seperti itu. Ini dia contohnya ya, saya sudah menjalankan. Ini hasilnya, hasil rekamannya. Ini dilihat di sini saya menggunakan PLC Media Player untuk menjalankan videonya. Kalau sudah kira-kira sudah berhasil semuanya, tidak ada yang miss lagi, sudah boleh kita share ke anak-anak seperti itu. Kalau kita ingin menambahkan animasi juga boleh, tapi nanti itu bisa kita lanjutkan. Karena memang kalau untuk animasi sebenarnya memang enaknya jangan PowerPoint, tapi kita langsung praktek seperti itu, praktek dan menggunakan laptop semuanya. Seperti itulah hasilnya Bapak Ibu. Coba saya share videonya, kuat nggak ini ya? Saya share videonya. Share-nya sama ini, include sound Pak Doni. Share include sound. Share include sound, gimana itu ya? Ada include sound-nya. Oh, include komputer sound ini ya? Ah. Oke.
Maaf, saya agak gaptek juga apa nih. Nama aku nggak coba cari nama lagi. Nggak mau aktif dia nih Pak Isam. Sinyalnya nggak kuat. Iya. Agak relate ini saya nih. Ini pakai WiFi dari HP. HP pun udah mau habis kuota pula kan. Mana nasib kita ini kan. Kita kuota dengan Bu Siti. Kode Gak Bu apa-apa. Siti. Bu Siti siap-siap Bu Siti. Oke, jadi seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti memang kalau kita share ke anak-anak ini saya rasa cukup menarik karena saya lihat di sekolah lain, terutama sekolah swasta ya, sekolah swasta memang menerapkan seperti ini. Jadi setiap kita share materi, walaupun kita belajar online, tapi tetap harus ada video pembelajarannya. Karena apa? Karena anak-anak bisa mengulang tentang materi yang kita sampaikan seperti itu. Mungkin ada anak-anak yang kurang. Guru sendiri ya Pak Joni ya? Gimana Pak Tris? Dibuat oleh guru sendiri, nggak ngambil dari YouTube. Iya benar, ini dibuat oleh guru sendiri karena sangat gampang. Kalau menggunakan PowerPoint pun sebenarnya bisa membuat video pembelajaran seperti ini. Tapi kalau di PowerPoint ini kita harus menggunakan Office 2019 yang terbaru. Tapi tidak bisa kita buat transparan. Jadi tetap kotak munculnya video kita gitu, gambar kita. Nah, itu kelemahannya. Tapi kalau kita menggunakan tambahan aplikasi seperti ini, dia bisa transparansi. Jadi lebih menarik dilihat siswa seperti itu. Oke, ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Pak Joni, Ya, Bu. Cukup. bisa diulangi lagi enggak? Tahap-tahapnya apa yang video pembelajaran dari Bapak? Saya tadi aja Pak Joni, dibuat modulnya Pak Joni. Gini aja Bu Dia, nanti saya akan share ininya, share modulnya atau videonya pun saya share nanti sama Bu Dia. Tahapan-tahapannya seperti itu. Ke semua guru lah saya share seperti itu ya. Jadi bisa diikuti langkah-langkahnya seperti itu. Oke ya Bu Dia ya. File PPT-nya dengan videonya, video tahapan-tahapannya nanti akan saya share untuk berikutnya. Oke ya, ada lagi pertanyaan? Pak Trisno, ada pertanyaan? Kalau mau ngambil rekam sebagian, Ini dia Pak Trisno. Sebenarnya memang enaknya praktek sebenarnya ini. Iya, saya udah praktek nih. Ini dia Pak Tris di bagian sini. Cuman lelet punya saya nih, sorry. Di bagian ini. Jadi kita pilih rekam layar sebagian. Lambat sekali ya, sorry. Ini dia Pak Tris. Jadi pada bagian ini, mana dia? Ambil rokok dulu, bayarin. Nanti aja bayarnya sama rokok aku. Mana rokokku juga? Ini Pak Tris, yang paling atas ini. Nanti aja bayarnya. Jadi Pak Tris pilih yang ini. Jadi Pak Tris nanti tinggal drag saja. Sisakan di atas sedikit aja, mungkin sekitar 1 cm atau 2 cm aja. Jadi Pak Tris bisa drag atau setengahnya pun boleh, silahkan, tidak apa-apa, boleh seperti itu. Jadi Pak Tris tinggal pilih area yang mau direkam seperti itu. Belum Pak. Ya, ketika kita memilih area itu, apakah ketika nanti PowerPoint atau media lain itu tercover? Sesuai dengan yang kita drag Pak Tris. Kalau kita dragnya setengah layar, ya setengah layar itulah nanti yang akan tertampil pada rekaman itu gitu.
Tapi biasanya orang menggunakan ini, dia tetap layar full, tapi di dragnya disisakan sedikit di atas ini, 1 atau 2 cm atau batas biru ini. Jadi pada saat nanti dia ngeklik tombol play-nya di atas ini, dia tidak akan mengganggu, tidak akan mengganggu. Jadi tidak perlu ada pemotongan-pemotongan video lagi seperti itu. Oke. Nah, kemudian kalau kita buat seperti itu, ini bisa jadi pembelajaran seperti matematika ya, matematika atau hitung-hitungan. Nanti di atasnya ini ada muncul pen toolnya. Jadi tinggal klik pensilnya, Bapak bisa menulis-nulis di bagian ini semuanya. Jadi bisa menulis. Seperti itu. Jadi sekalian menerangkan bisa juga menulis. Kalau sudah selesai bisa di clear atau di eraser seperti itu. Makasih Oke, Pak ya. Joni. Oke Pak Tris, sama-sama. Oke Bapak Ibu ya, kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya kira cukup demikian penyampaian singkat saya. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi buat kita semuanya. Semoga bermanfaat, tetap semangat. Semoga apa yang kita lakukan menjadi amal ibadah dan berkah buat diri kita sendiri dan keluarga, terutama masyarakat dan pendidikan. Terima kasih. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Pak Isam. Bu Siti jangan lari itu, kuota Pak Joni habis. Iya. Terima kasih Pak Joni. Oke. Jangan khawatir. Mohon izin ya Bapak Ibu Guru menambahkan tadi sudah bagus itu ide dari Pak Joni dengan Bandicam. Saya juga harus belajar nih yang bagaimana menghilangkan backgroundnya ya Pak Joni ya. Pak Isam udah bisa itu. Dan Bapak Ibu Guru, di Microsoft Teams ini ada namanya share stream juga bisa. Ketika kita udah bikin video, sudah jadi ya, misalkan punya Pak Joni udah jadi, kita bisa taruh di stream. Saya coba tunjukkan ya Bapak Ibu. Saya coba stop share ya Pak Joni. Oke Pak Isam. Oke, terima kasih. Nah, caranya bagaimana? Bapak Ibu ngambil dari Office aplikasi, sebentar ya. Ini lagi mudah-mudahan bisa. Nah, seumpama kita sudah bisa dapat filenya yang dari Bandicam yang dibuat tadi oleh Pak Joni. Kita dapat filenya. Saya ada file dari WhatsApp ya yang dikirim oleh Pak Tris, misalkan sebagai salah satu contoh video. Nanti saya upload. Nah ini nih. Video singkat. Oke Pak Suroto, Dian ya. Dari mana ini? Nah video singkat ini yang ada di WA. Kita bisa upload ke stream. Nah, ini dia Bapak Ibu, saya ulangi. Jadi titik 9 ini ke stream. Nih. Nah, nanti saya tunjukkan apa kelebihannya ketika mengupload ke stream ini, ya. Ini mudah-mudahan lancar. Nah, ini adalah video istilahnya YouTube-nya di Microsoft ini. YouTube-nya di Microsoft. Nah, baru kita upload. Nah, videonya kita upload. Sebentar, nunggu proses. Nah, ini dia. Jadi bisa create. Nanti gambar gini create. Terus lihat filenya. Nah, itu nanti dari filenya langsung open, langsung selesai. Berikan nama. Oke. Ini contoh videonya Bapak Ibu, bisa lihat di sini ya, watch-nya ya. Caranya bagaimana? Ini create, upload video. Nah, atau drag here. Jadi saya tadi dapat file download dari WA, saya ini video singkat. Nah, language-nya apa? Bahasa Indonesia atau Inggris terserah ya. Save. Nah, udah masuk video singkat.
Contoh video. Ini sambil mengupload, baru nanti publish, Bapak Ibu. Oke, kita tunggu. Di sini, Bapak Ibu, ini sudah selesai ya videonya. Oke, kita publish ya. Video singkatnya tadi, yang ada di WA tadi, durasi 2 menit. Tergantung lama durasinya, Bapak Ibu. Kalau misalkan durasinya sedikit dan koneksi internetnya ya. Kalau misalkan Bapak Ibu koneksi internetnya agak kurang, berarti agak lebih lama. Kalau Pak Isam, instruksi. Oke. Coba di-sharekan aja Pak. Tolong di-sharekan, saya udah kirim ke WhatsApp Bapak hasilnya, videonya, biar Bapak Guru melihat hasilnya. Oke, baik. Terima kasih. Saya coba ya. Oke, Pak Isam, durasi yang baik berapa Pak Isam? Video itu Pak Isam? Tergantung, Pak. Kredit 15 menit. Kalau melihat konsentrasi, kalau dari teori belajar, konsentrasi anak itu hanya bisa konsentrasi 20 menit. Lama enggak? Itu dia. Capek kalau buatnya. Secara teori. Ya, tapi kalau 20 menit itu lebih lama lagi. Ada di mana Pak Joni? Di WA ya? Nanti saya coba share. Oh, nih. Hasilnya ini nanti saya coba share. Suaranya di WA Pak Isam. Atau dari sini, Bu? Oh, itu masih saya download ya. Oh, pas nih kalau sudah di-share-kan. Sebentar lagi download juga. Ini artinya video yang dibikin Pak Joni tadi kemudian dimasukkan ke tim gitu ya Pak Isam ya? Ke stream ya. Ibu. Saya sambil nunggu download ya punya Pak Joni, saya lanjutkan tadi ke stream. Ini lagi proses download. Nah, ini bandicamnya. Ini tadi. Go to my video, kan sudah selesai ya Bapak Ibu. Nah, inilah videonya. Nah, video singkat ini dia. Nah, ini bisa langsung di-share ke siswa. Yang non kuota bisa nggak? Ya. Ada nggak ya? Nah, ini Bapak Ibu, keuntungannya ya. Keuntungannya Bapak Ibu, kita bisa mengasih kuis di tengah perjalanan. Nah, ini ya. Dengan cara apa? Bapak Ibu tinggal klik interactivity. Ya, add form. Nah, add form. Formnya di mana? Tadi form yang kita sudah bikin. Saya bikin latihan soal kayak gini. Misalkan siapakah Presiden RI? Sampai tahun berapa kiamat misalkan. Nah, sampai tahun berapa? Misalkan sini 2050 misalkan. Di sini 2060 misalkan ya. Kita nggak tahu kuncinya yang mana, anggaplah segini. Ya, ini misalkan ini Jokowi dan sebagainya. Nah, linknya adalah link URL ini Bapak Ibu. Nih, copy, kasih ke yang tadi ini, ke interactivity. Nanti munculnya di jam berapa, ke menit berapa. Misalnya menit ke 037 nih ya. Kita jalankan dulu. Nah, menit ke 037 atau tergantung kita ya. Kita akan menjelaskan ke siswa nih. Apa bla bla bla, apa menjelaskan PowerPoint. Nanti kan dapat hasilnya suatu video. Kita bisa stop di situ. Nah, misalkan kita stop di sini di menit 053, di mana siswa akan tahu jawabannya apabila menonton 053 detik itu. Baru taruh sini formnya, klik here, kasih nama latihan misalkan. Nah, latihan form, ini pelatihan ya. Latihan. Pak Isa. Oke. Semandel. Sebentar Bu Siti. Oke. Terus formnya enter valid address. Nah, sebentar ini formnya. Tadi ada nih, bentar.
sebentar Bu. Atau kalau misalkan kita nggak bisa, kita bisa ketik manual Bapak Ibu. Ketik manual. Formnya. Formnya di sini. Bentar. Beralih ke Indonesia. Ada dong jembatan. Bentar harus berupa survei kayaknya ini. Lagi ya Bapak Ibu. Ini saya kasih baik dulu. Saya add form ya. Kita kasih pertanyaan. Ini jalan dulu, biar jalan dulu. Cancel. Saya ulang lagi ya. Misalkan kita stop di sini. Add form. Bisa nggak videonya nggak pakai kuota? Video nggak pakai form nggak apa-apa Bu Siti. Bukan nggak pakai. Wah gitu loh, anak-anak mengulang di rumah tapi nggak makan kuota, bisa nggak gitu? Oh, pakai ini Bu Siti, YouTube berarti. YouTube itu anak-anak kan sudah sering menggunakan YouTube dan sebagainya, jadi bisa. Atau dia makan memang kuota semua, makan kuota semua itu. Ya itu Bu Siti. Itu loh Pak Tris. Biasanya gini, Bu Siti, anak-anak itu bisa download dulu. Kalau di handphone itu bisa di save dulu. Nanti diputarnya pas pulang. Baru bisa secara offline. Makanya YouTube itu pakai YouTube yang ini. Kalau yang ini memang membuat apa ya? Form baru, misalkan form latihan. Pak Isam, tambah di channel aja Pak Isam audio YouTube-nya. Ya. Kelas lebih gampang. Tambah di channel aja audionya di kelas masing-masing. Kan bisa ditambah itu. Bisa. Ditambah audionya di YouTube di kelas masing-masing. Bisa ditambah itu. Baik. Gimana? Bisa ditambah di kelas. Jangan cepat ngomongnya. Ditambah channel Bu Siti. Ya di kelas masing-masing. Bisa itu. Saya udah pakai itu semester kemarin. Nah, oke. Di kelas masing-masing. Nah, ini baru ditambahkan lagi nih kayak gini. Bapak Ibu pas ketika menit ke-58 nanti dia sudah langsung berhenti dan menjawab pertanyaan kita gitu. Gitu. Jadi formnya ini langsung muncul di sini dan langsung menjawab pertanyaan kita. Artinya anak itu tidak bisa menjawab form ini kalau tidak menonton videonya gitu. Oh gitu. Ini contohnya. Jadi di sela-sela video itu ya? Ya betul. Tapi video yang kita buat gitu. Jadi bisa langsung dia harus lihat videonya baru di sela-sela video. Itu kelebihan. Soal dipotong, ada soal gitu videonya maksudnya. Betul. Nah, di samping itu di stream ini ada kelebihan khusus untuk guru bahasa Inggris ini Bapak Ibu. Ada transkrip nih. Kalau kita mau menghidupkan videonya, itu ada langsung tulisan gitu ya. Ketika kita ucapkan apa videonya itu langsung muncul tulisannya apa. Itu bisa di sini. Ini video. Nah, ini kan continue lagi kan Bu Siti? Di continue lagi. Nah, artinya pas ketika titik ini ada muncul latihan. Itu biasanya akan menjawab pertanyaan yang ada di sini. Di depan ini kan nanti apa video tentang apa, baru anak di stop pertanyaan. Anak ngisi. Baru melanjutkan video lagi. Boleh juga di akhir, terserah Bapak Ibu enaknya berapa. Ya, untuk membuat biar interaktif gitu ya, biar tidak langsung ini. Jadi anak memang harus nonton dulu baru menjawab soal di tengah-tengah. Ya. Itu Bapak Ibu bisa langsung membuat. Oke, itu contoh interaktivitinya juga ini. Oh, ini contoh. Saya coba share
hasil dari Pak Joni ini tadi. Nah, ini dia. Share lagi ya hasil di Pendicam tadi. Input sound. Nah, ini contoh. Nah, ini Pak Joni yang ini. Ini ya Pak Joni ya. Ya, betul Pak Isam. Singkat aja. 50 detik aja itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini adalah hasil tes bagaimana cara membuat video pembelajaran tanpa wajah dan backgroundnya transparansi. Semoga bermanfaat. Mantul. Terima kasih. Tresno memang lah. Oh, mantap kan? Pak Joni, boleh tanya Pak Joni? Ya, silakan. Isam, Silakan Pak Tris. Apakah Ya, perlu Pak Tris. dibuat prolognya dulu nggak? Prolog atau teks-teks untuk supaya kita lancar membaca, menerangkan itu perlu nggak kira-kira? Gimana Pak Isam? Cara prolognya Pak Tris, Pak Joni. Siapa tahu mungkin download di mana awalnya itu loh Pak Joni, biar jeng-jeng gitu loh. Kan ada itu awalan itu kayak misalkan kalau televisi mau tayang kan ada prolog gitu loh. Mabuk lah Pak Tris. Ya itu tergantung kreativitas saja Pak Tris. Bisa itu bisa, tak apa. Coba orang seni memberikan contoh tuh. Iya, Pak Iwan itu. Nah, Pak Ridwan sama Bulen itu bagus tuh. Iya. Oh, mantap, mantap. Ya harus dipraktekkan Pak. Bapak dulu praktekkan, nanti baru kami contoh. Nyontoh aja kerjaannya. Beri contoh lah. Contohkan Kuota dulu Pak minim Bu. Joni. Kuota minim Bu Leni, nggak kuat dia. Sini melarikan diri nanti boleh nih. Oke. Baik. Boleh biasanya pandai tuh. Oke. Baik Bapak Ibu. Jadi tadi sudah di stream ya. Terus ada lagi, ini masih 27 menit lagi. Ada lagi yang terbaru adalah Jangan banyak-banyak dulu. Ini praktek dulu baru. Nanti pecah kepala Pak. Kepalanya jadi kosong. Tapi nggak apa-apa Pak. Ya, fitur-fiturnya. Nanti kita prakteknya aja. Nggak apa-apa ilmunya dulu. Oke, Nanti rambut kami rontok kayak Pak Isam. Nggak apa-apa lanjutlah dulu Pak. Nanti kita prakteknya aja. Ayo Pak Isam. Oke, baik-baik. Jadi gimana Bu Siti? Iya. Jadi nggak apa-apa, lanjut aja dulu. Jadi Sabtu kita praktek, terutama itu membuat video pembelajarannya. Ini teori-teorinya dulu. Iya, nggak apa-apa. Teori aja dulu. Oke, sip. Setuju. Yang penting tahu dulu. Oke. Dan lagi, ini kan sudah ya Bapak Ibu, yang bagaimana memasuk. Aduh, mati. Terus PowerPoint ya Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu sudah mencoba. Ada PowerPoint di sini, ada fitur yang terbaru. Mana nih Pak? Nggak ada. Sebentar. Di layarnya Pak. Sudah muncul kah? Belum. Nah baru. Layar besar Pak, layar besar. Oke. Kita ini new PowerPoint di sini. Pak, belum ke layar besar. Bentar Bu, masih internetnya juga karena full nih. Kayaknya disuruh istirahat dulu itu. Nah, ini untuk PowerPoint juga sebagai solusi untuk media. Misalkan itu di layar kecil. Ini kan untuk layar besar Pak. Layar dulu.
misalkan di layar kecil, pembelajaran di layar besar. pembelajaran apa, misalkan matematika. Nah, misalkan materi apa, misalkan materi kalau sekarang apa ya, bangun ruang misalkan, bangun ruang. Ah, di layar besar lah, Pak. Di layar kecil nggak nampak. Iya Ibu, kalau layar besar ini nggak bisa diedit Bu. Oh Karena gitu nanti kan ya, berarti slideshow. saya mendengarkan aja berarti ya. Kalau di sini Oke lah, lanjut. Ya, ini nih tinggal di ini persentasenya paling ya. Mungkin agak dibesarin gini kali Bu sih. Gini ya. Jadi pembelajaran matematika misalkan bangun ruang. Di sini sudah tersedia desain Bapak Ibu. Desainnya udah cantik-cantik di sini. Nih, tergantung keinginan, tergantung apa ya, selera yang mana. Terus nanti new slide-nya baru slide-nya misalkan ada titel dan kontennya apa. Bapak Ibu tinggal ngasih apa video atau mungkin link YouTube di dalamnya bisa. Ini juga sebagai salah satu contoh bagaimana memberikan media ke anak, link ini. Oke. Ini ada masukan video ya. Nih, bisa dari YouTube, bisa dari apa gitu ya. Insert dari YouTube bisa, dari SlideShare, Vimeo, dari stream yang tadi juga bisa ya. Stream yang tadi yang sudah kita kasih soal juga bisa. Misalkan saya kasih YouTube sini, insert. Ini apa? Ini nggak tahu isinya. Nah, ini misalkan. Udah anak nanti tinggal memainkan di sini, di link ini. Nah, ini bisa. Tinggal anak muterkan aja. Nah, ini yang diminta Bu Leni yaitu slideshow-nya gitu ya. Nah, slideshow-nya nanti hasilnya seperti ini. Nah, jadi yang sebelumnya ini kan pembelajaran matematika bangun ruang, terus di dalamnya ini ada langsung tinggal buka. Anak hanya membuka di PowerPoint kita saja, langsung bisa melihat. Nah, contohnya seperti itu. Bisa juga menambahkan apa, link dan sebagainya untuk video ini. Nah, link ini Bapak Ibu bisa nge-share ke anak. Ini anggaplah Bapak Ibu udah kasih apa ya, yang menu-menu yang menarik lagi yang lainnya, entah video, entah apa, masukkan ke sini. Baru nanti share ke anak. Ya, share di sini. Anyone, kalau ini jangan diedit, ya. Anyone, allow editingnya di uncheck list. Kalau Bapak Ibu menginginkan ini nggak boleh di-download, ya udah klik block. Jangan di-download, ini hanya ini aja misalkan. Kalau di sini nggak diaktifkan, berarti boleh mendownload. Gitu Bapak Ibu. Nih. Baru kasih copy linknya, kasih ke guru. Misalkan saya coba kasih ke sini. Ya, ke chat. Ini. Ya, saya kasih ke chat. Nah, ini dia. Nah, jadi Bapak Ibu bisa langsung melihat filenya, file kita, dan bisa dimainkan kapan saja. Oke. Itu. Kemudian di samping itu Bapak Ibu, di dalam PowerPoint ini kita bisa ada ini sama ya Bapak Ibu, insertnya juga sama. Insert itu insert gambar dari internet dan sebagainya, desain juga, transisinya ini kan Bapak Ibu bisa otak-atik, cuma yang saya sering pakai langsung fitur di sini, desainernya yang ada di sini, jadi cepat ya, langsung masukkan video, langsung di situ saya kopaskan materi,
Nah, baru nanti langsung ditonton anak seperti itu. Oke. Terus ketika slideshow-nya, nah di sini ada present Bapak Ibu. Present di sini kalau halo tes 1 2 3. Nah ini. Jadi ada dua kemungkinan biar untuk presentnya seperti itu. Oke, jadi sudah nambah ya. Jadi tadi kita membuat videonya sudah diajarin Pak Joni menggunakan Multicam. Terus kita bisa mengupload ya, bisa ke YouTube kita, bisa ke stream. Nah, nanti link videonya baru masukkan ke PowerPoint kita. Ya, kasih judul apa dan sebagainya nanti biar dipelajari oleh siswa. Biasanya YouTube itu Bapak Ibu yang paling ringan. Artinya apa? YouTube itu kita cari WiFi, entah makan di mana atau yang ada akses WiFi-nya, di-download dulu semuanya, di-save di handphonenya, baru habis itu diputar secara offline di rumahnya. Anak juga belajar. No problem. Jadi anak hanya butuh akses internet, mungkin ke kawannya yang ada akses internet banyak, baru setelah itu pulang tinggal mendownloadnya. Itu untuk pertemuan kali ini, adakah pertanyaan tentang stream sama PowerPoint? Bingung. Ya. Pak Tris gimana? Silakan Pak Tris. Ada sebelum Pak Tris sebelah kanan Pak Tris sudah pinter. Iya. Silakan Bu Siti. Ya, tunggu Pak Tris. Ini Pak Usam. Minta sampaikan Pak Isam tadi kalau ada videonya langkah-langkah dari tadi video yang disampaikan Pak Joni itu kalau bisa langkah-langkah untuk masukkan ke stream tadi kami dikasih. Oke, baik. Ya, oke, baik. Ya. Kemudian nanti mungkin hari Sabtu ya. Gitu ya. Nanti masih punya waktu itu kita coba praktek untuk membuat video pembelajaran. Hasilnya itu kalau bisa dikasih link untuk mengumpulkan, nanti bisa dikoreksi dan bisa revisi gitu. Oke, baik. Gimana? Oke, bisa Bu Siti. Nanti yang terbaik kita jadikan contoh. Misalnya Pak Tris itu kan biasanya bagus sekali. Hasilnya untuk contoh. Nanti yang untuk kalimat di depan itu biasanya kan si Pak Iwan memberikan contoh atau bisa bikin semacam swipon yang bisa dijadikan contoh untuk guru semuanya, kita tinggal memasukkan saja. Gitu. Terima kasih. Silahkan Pak Tris. Baik Bu Siti, terima kasih. Jadi untuk langkah-langkahnya yaitu tadi Bu Siti, nanti ini kebetulan ada rekamannya Bapak Ibu, nanti dari mulai sesi Pak Joni, Pak Joni awal ini sampai dengan sesi kedua ada rekamannya. Saya coba nanti kasihkan link untuk sekalian yang tadi untuk menggunakan PowerPoint Pak Isam, PowerPoint yang ada di tim ini nampaknya kan clear kita. Biasanya kalau PowerPoint kita bikin dulu PowerPoint baru kita masukkan ke tim. Tapi seandainya sudah ada tersedia medianya di situ, alangkah baiknya kita kan sudah menggunakan di situ yang bisa di-sharekan ke siswa. Betul. Ya, oke. Sekali tapi dikasih tahu juga bagaimana langkahnya. Jangan banyak-banyak Bu Siti. Bingung nggak dikerjain. Oke, baik. Yang paling praktis kan ini ya Pak Tris ya. Udah langsung rekamannya sudah ada kan gitu tadi ya. Iya, buat video itu yang Pak Joni tadi bagus itu. Betul. Jangan banyak protes Pak Tris. Jangan banyak protes. Oke, baik. Baru muncul. Ya Pak Haji, Pak Haji baru muncul soalnya. Itu ya Bapak Ibu tentang stream. Coba mungkin masih ada waktu, saya coba ulangin lagi di sini untuk stream nih. Cara saya masih share ya.
Saya share dulu ya, saya share ulang untuk ulang tadi. Oke. Pertama kita membuat dari office.com Bapak Ibu, office.com ya. Klik dari awal nih ya, office.com. Office.com. Oke. Sign in. Kalau Bapak Ibu sudah tersign in, itu sudah langsung masuk ke menu ini Bapak Ibu. Kalau belum, nanti ada minta email sama password. Oke. Ya, di sini klik yang titik 9 ini, titik 9 klik, baru pilih stream. Stream, pilih ya. stream. Saya ulangi, titik 9, pilih stream. Oh, titik banyak ini loh. Nah, yang pojok kiri atas, klik stream. Ya. Setelah klik stream, Bapak Ibu bisa lihat create. Sebenarnya ada dua nih, bisa record screen or video atau upload video. Kalau record screen jatuhnya nanti sama seperti Pak Joni, cuma dia memang backgroundnya bukan background yang hilang latar belakangnya, backgroundnya masih background kotak. Ya. Ini bisa record screen, bisa upload video. Anggaplah kita upload video saja ya, karena sudah pakai Bandicam ya. Sini. Nah, upload videonya ini udah langsung dari sini, dari browse atau menggeser ya, di drag ya Bapak Ibu. Di drag dari folder kita. Saya tadi kan ngedrag dari folder download yang dari, nah ini misalkan Bandicam Pak Joni. Di drag mata. Iya. Mana nih? Jalan. Atau kalau nggak ada langsung begini, tak langsung drag ke sini udah masuk dia. Dengan menu itu tadi upload, ini open ya. Upload video. Berarti kita membuat video pembelajaran tiap dulu. Tiap materi itu kita kasih. Jadi bisa masuk ke sini. Oke. Kita tunggu. Atau download dari YouTube, misalkan video dari YouTube, misalkan. Maksudnya kita video yang di situ tuh video dari kita. Kalau video dari kita harus membuat dulu seperti yang diberikan Pak Joni dulu. Jadi nah ini lagi upload Bapak Ibu. Nih. Nanti berapa persen kita tunggu baru publish. Kalau yang Pak Joni itu kan ini apa namanya? Kita siapin apa namanya PowerPoint kita mau jelasin dengan muncul wajah kita gitu. Suaranya masuk. betul. Lanjut Pak Roto, lanjut. Oke. Pak Roto. Gak apa-apa Pak Roto, bagus. Nah, setelah selesai kan Bu Siti, langsung publish. Kita publish. Kalau itu sudah kan setelah publish udah langsung share aja atau kita lihat my video. Nah ini videonya Bandicam Pak Joni udah masuk nih ya. Ini bisa share udah langsung. Ini di stream ini Bapak Ibu lebih cepat juga dia uploadnya ya, upload videonya apa segala macam. Kita bisa edit, bisa ya ini kita edit ya. Ada subtitlenya juga nih ya. Oh, ini kalau mau Bapak Ibu guru bahasa Inggris ini penting kalau misalkan dia ada transkripnya ya. Nah ini contohnya Pak Tony. Nah. Bisa juga di add ke grup, ya, add ke grup channel. Misalkan saya kasih grup channel, my group misalkan majelis guru, majelis
bisa dilakukan Nah, majelis buku dan karyawan. Nah, kita share di sini displaynya baru. Nah, jadi file ini bisa langsung atau share-nya dari sini bisa ya Bapak Ibu. Banyak pilihan kok. Share-nya dari sini bisa. Copy. Saya kasih ke Bapak Ibu misalkan ke chat ini, ke chatnya. Sini. Nah, ini dia. Jadi Microsoft Stream ini adalah apa ya? YouTube-nya di Microsoft. Ini Microsoft Stream nih. Sini dia. Bapak Ibu bisa langsung masuk ke linknya. Begitu Bu Siti. Jadi sebenarnya yang Bapak Ibu dapat nanti kalau Bapak Ibu bisa mengeksplor ya. Intinya explore Bapak Ibu. Link aja, klik-klik aja nggak masalah ini ya. Ya. Nah, misalkan di tengah-tengah ada interaktifnya, yaitu kita tambah form. Ya. Add to timeline. Nah, ini formnya dari mana? Ini akan diarahkan ke form Microsoft Form Bapak Ibu. Sign in dulu. Tetap menggunakan bahasa Inggris. Oh, kok ini dia. Dia formnya harus dibuat dulu Bapak Ibu. Misalkan tadi yang nampak adalah yang form baru akan muncul di sini. Form apa? Latihan misalkan. Nah, ini dunia atau apa atau ini bisa juga ya. Satu misalkan, contoh. Evaluasi misalkan. Add to timeline. Jadi di tengah-tengah tadi sudah masuk form kita. Oke, add to timeline. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Nah, ketika nanti diputar dari sini, ini diputar kan nggak ada apa-apa nih. Sampai dengan waktu yang kita taruh formnya itu akan berhenti. Stop. Dia stop Bu Siti. Stop langsung ke form kita. Nah, kalau sudah form kita sudah ada, ini karena the form doesn't exist, mungkin di sini kan pakai form yang ini ya, Guru Novatif kemarin kami. Kalau dia formnya sudah dibikin duluan bisa nampak. Baru continue video seperti itu. Ini untuk yang Microsoft Stream. Ya, Microsoft Stream. Untuk yang PowerPoint sama seperti tadi ya. Ini dia kita tulis saja judulnya, nanti di sebelah kanan itu akan tersedia desainer. Nah, desainernya itu cantik-cantik di sini, kita nggak perlu tahu apa segala macam, ini banyak versinya gitu ya. Bapak Ibu bisa coba mengeksplor di sini. Nah, untuk presentnya di sini ada present live, ada play from beginning. Jadi ada banyak ini ya. Kalau present live kayak begini dia tampilannya. Nah, kalau present live, anak langsung melihat tampilan kita dengan mengklik link itu tanpa harus masuk ke Teams. Ini. Asalkan dia login ya. Misalkan ini ya saya kopikan ya. Nanti akan tahu ini siapa yang sudah login, ada berapa yang sudah login dan sebagainya. Ini PowerPoint-nya. Ini ada dua versi ya. Kalau yang versi ini kita share lewat Teams, yang ini kita share live tanpa kita login ke Teams. Kita langsung main aja video kita tanpa kita login ke Teams seperti itu. Nah, ini saya kasih contoh.
Misalkan saya taruh di sini ya. Nah, coba Bapak Ibu ngetes join coba. Klik di situ. Nanti akan ketahuan di sini laporannya ada berapa yang sudah join. Nah, slow setnya nanti dari HP biasa itu bisa langsung. Saya coba kasih. Oh ini. Nah, ada Pak Roto? Saya kasih di. Bentar Pak, baru dicoba. Di WA coba. Baru dicoba. Mana di sini? Mana nih? Joinnya di mana? Join. Linknya, link itu ada? Muter lagi Pak. Oh ini. Oh itu lagi. Tetap tampilan tadi, pembelajaran matematika. Udah terus? Nah, dia keuntungannya kalau yang live ini bisa juga kita langsung oret-oretan di sini juga dengan kasih pen. Ini bisa nyoret-nyoret ya di sini. Terus ini dia pen sebelahnya di kiri. Kita yang ini yang presenter Bu. Atau kita bisa live presentation-nya. Copy link di sini. Oh, ada 4 yang bergabung nih kan. Ada 4 yang bergabung for people live di this session ya. Terus di sini ada namanya Ada apa terbatas. Iya kan? Tahu Klik-kliknya agak terbatas. Nampak di HP. Nampak ya di HP nampak Pak Roto? Langsung di laptop kan ya? Di HP repot. Ya. Jadi kalau di laptop dia langsung tampilan kita, tampilan PowerPoint kita tanpa masuk di tim. Kalau kita yang biasanya kan di share di tim kan ya. Share baru mainkan di tim. Kalau ini tadi enggak, dia langsung kita hanya mengoperasikan PowerPoint online-nya sudah nampak di anak gitu. Bukan ini di tim. Dua versi. Kalau mau di tim ya itu tadi di share kayak seperti ini, di share ke sini. Ya. Keuntungannya kalau di tim ini kan bisa jadi berat ya Bapak Ibu ya. Kalau langsung ke PowerPoint-nya enggak berat. Dia langsung melihat slide kita dan kita ngobrol di situ bisa. Nah, ada present live namanya. Tapi link ini harus tersampaikan ke siswa. Iya, linknya itu harus tersampaikan ke siswa, betul Pak Roto. Oke. Karena waktu sudah habis ya Bu Siti ya, sudah menunjukkan jam 12. Terima kasih kawan-kawan atas partisipasinya, mudah-mudahan bermanfaat dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Isam yang telah menyampaikan materi banyak. Terima kasih juga Pak Joni, sangat menarik sekali. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Semoga membawa keberkahan. Itu pelatihan hari ini sampai di sini saja. Kita lanjutkan besok pagi. Kita mulai jam 8. Yang akan disampaikan Pak Jakaria Gustom dan Pak Suroto. Bu Siti bisa sampaikan materi untuk besok? Bisa sampaikan materi apa aja nggak untuk besok? Besok Pak Roto materi apa aja? Pak Jack tentang penilaian dan Pak Roto tentang best practice dalam proses pembelajaran. Update, saya nggak update. Dan Pak Jack tentang penilaian. Lanjut. Kemudian Bapak Ibu, saya sampaikan juga tentang pembagian wali kelas nanti akan saya share. Kemarin ada beberapa perbaikan dan juga pembagian jam mengajar akan disampaikan nanti di share. Saya minta tolong Pak Roto yang menge-share di guru bidang studi masing-masing.
akan dijabrikan dan minta tolong nanti yang menerima jabri menyampaikan dengan satu rumpunnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Siti, yang sharing sesinya gimana? Jam 1 jadi? Cukup ya? Gimana Pak Sam? Yang